Bahaya malware dan ransomware. Data disandra, operasi terhenti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjabarkan terkait sosialisasi serangan cyber, terutama dari sisi serangan malware dan juga ransomware. Dan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu adalah pengantar atau penjelasan singkat terkait apa sih itu malware dan juga ransomware. Yang kedua itu contoh kasus. Yang ketiga apa yang harus dan tidak harus kita lakukan sebagai langkah mitigasi dari serangan cyber. Dan yang keempat adalah pertolongan pertama serta solusi jika kita terkena serangan cyber. Langsung saja ke pokok bahasan pertama, apa itu malware? Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang merusak atau mencuri data. Sedangkan ransomware merupakan salah satu jenis malware yang berfungsi untuk menyandera data dan meminta tembusan. Lalu dampak yang diakibatkan dari dua perangkat lunak ini adalah pencurian data, kerusakan pada sistem, gangguan layanan, serta kerugian ekonomi. Maka dari itu, kita perlu aware terkait apa itu malware dan ransomware, bagaimana penanganannya, serta apa saja yang perlu diketahui terkait dua hal tersebut. Lalu beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, terutama di 3 tahun terakhir, mulai dari serangan pada RSUP Dr. Sarjito di tahun 2023 menggunakan ransomware jenis Lockbit yang berdampak pada kelumpuhan operasional di rumah sakit tersebut. Selain itu, data pasien juga diambil oleh si pelaku. Yang kedua adalah serangan Trojan pada Kemendagri di tahun 2023. Untuk serangan ini sebenarnya cukup booming pada tahun itu karena dampak yang diakibatkan adalah NIK dan kakak kita dijual belikan di forum gelap. Yang ketiga itu serangan malware Trojan lagi melalui phishing pada JNT Express di tahun 2022 yang mengakibatkan gangguan sementara pada sistem pelacakan paket dan keterlambatan operasional di beberapa wilayah. Selain di Indonesia, ada beberapa serangan yang juga cukup besar secara global, yaitu serangan WannaCry pada tahun 2017. Serangan ini menggunakan ransomware jenis Eternal Blue yang memanfaatkan kerentanan Windows SMB. Nah, mungkin teman-teman udah lihat juga kemarin ada sosialisasi terkait SMI itu untuk mengatasi malware tersebut. Menyerang lebih dari 150 negara dan melumpuhkan rumah sakit NHS di Inggris serta beberapa perusahaan besar. Kerugian yang diakibatkan sebesar 4 miliar dolar. Yang kedua itu ada serangan NotPetya di tahun 2017 juga, melumpuhkan perusahaan seperti Maersk dan Maersk. Kerugiannya mencapai 10 miliar dolar. Malware yang dirancang untuk sabotase dan merusak sistem. Jadi jika sebelumnya kita kenal ransomware yang tugas intinya adalah mengunci data dan juga menyandera data dengan tujuan mendapatkan uang tebusan, ada lagi malware selain itu yang memang ditugaskan untuk sabotase dari sistem dan merusak dari dalam. Dan yang ketiga adalah serangan Colonial Pipeline di Amerika pada tahun 2021 yang menyebabkan bahan bakar lumpuh selama beberapa hari. Krisis pasokan di AS Timur dan kerugian mencapai 4,45 juta hanya untuk tebusannya saja. Belum untuk kerugian ekonomi besar yang ditimbulkan dari kelumpuhan di beberapa hari tersebut. Nah, selanjutnya terkait apa yang harus dan tidak harus dilakukan untuk menghindari serangan dari malware. Yang pertama adalah gunakan password yang unik untuk masing-masing aplikasi. Jadi hindari penggunaan password yang sama di beberapa aplikasi berbeda seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan yang kedua itu mengaktifkan fitur 2FA password atau two factor authentication. Selain dari pembuatan password, yang perlu diperhatikan adalah teliti dalam membuka atau mendownload lampiran yang dikirim. Jadi mungkin rekan-rekan banyak mendapatkan email dari vendor, dari klien, dari sesama rekan kerja. Pastikan alamat email sudah sesuai dengan alamat inbox
sumber. Kadang beberapa akun memanfaatkan celah ketidaktelitian manusia dengan cara mengganti angka nol pada huruf O dan lain sebagainya. Sehingga secara sekilas kita membacanya seperti sumber terpercaya. Padahal ada beberapa huruf yang sudah diganti agar menyerupai dari sumber resminya. Yang ketiga itu membackup data penting secara rutin. Bisa disimpan di hard disk, di Google Drive, dan lain-lain. Yang keempat itu memastikan software dan drive pada aplikasi baik itu laptop, HP, dan lain-lain sudah dalam kondisi terbaru. Karena fungsi utama update yang disediakan vendor adalah menutup celah yang sudah ditemukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Yang keempat, hanya mendownload aplikasi, file, video, ataupun audio dari vendor resmi. Jadi hindari pihak ketiga seperti SS YouTube dan lain sebagainya. Karena dari situlah biasanya jalur dari malware masuk ke perangkat kita. Yang terakhir, cek penggunaan data pada perangkat. Nah, mungkin kita suka lupa nih. Kita nggak pakai aplikasinya lama, tapi tiba-tiba begitu kita cek di monitoring, ternyata dia mengirimkan data secara terus-menerus. Itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa perangkat kita sedang terkena serangan malware. Lalu, apa yang tidak boleh kita lakukan untuk menghindari serangan malware ataupun ransomware? Yang pertama, mengklik link dari sumber yang tidak jelas. Jadi sebelum mengklik link, pastikan dulu sumber itu benar-benar orang yang kita percaya atau resmi. Jangan hanya karena baru buka langsung diklik, diklik. Karena itu sumber utama malware masuk. Yang kedua, menginstal aplikasi atau lampiran dari sosmed via WA, email, Twitter. Yang baru-baru terjadi adalah kasus malware via undangan pernikahan. Jadi dibalut dengan lampiran, padahal itu aplikasi malware yang disebarkan via WhatsApp dengan memanfaatkan ketidaktahuan kita. Mereka menyamar sebagai orang terdekat untuk mengundang kita ke acara yang bahagia, tapi ternyata itu bukan orang asli, ini sebagai alat untuk memanfaatkan dan menembus celah dari perangkat kita. Yang ketiga itu asal memberikan izin pada aplikasi tanpa membaca terlebih dahulu fitur apa yang ingin diaktifkan. Jadi beberapa kali kita saat menginstal aplikasi ada dapat syarat untuk aplikasi tersebut. Karena itu panjang, biasanya kita langsung iya saja. Diusahakan untuk menghindari hal tersebut dan mengurangi hal tersebut. Sebisa mungkin kita baca dulu aplikasi ini ingin mengakses apa saja sih dari perangkat kita, entah itu kontak, entah email, entah info pribadi lain, dan pastikan untuk tidak asal memberikan izin. Yang keempat, mengabaikan update resmi yang rutin diberikan oleh vendor terkait aplikasi perangkat. Biasanya dari kalau perangkat HP ada Android-nya, dapat notif versi terbaru sudah muncul. Nah, langsung di-download saja atau dari perangkat laptop atau PC biasanya Windows-nya ada update tapi kita abaikan. Sebenarnya itu bahaya karena fungsi utama dari update adalah menutup celah yang sudah terbongkar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah menghubungkan perangkat ke jaringan publik tanpa mengetahui pemiliknya. Jadi biasanya kita kalau lagi di bandara, di kapal, di taman, ada WiFi gratis tidak dikunci, jangan asal menyambungkan saja. Karena bisa jadi itu pancingan yang disebar oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses perangkat kita. Jadi tidak semua yang gratis itu benar-benar gratis. Harus diperhatikan lagi. Lalu pertolongan pertama dan solusi jika kita sudah terkena malware atau ransomware. Yang pertama itu putuskan koneksi perangkat dengan internet. Karena pada dasarnya komunikasi antara perangkat lunak malware atau ransomware ini ke server tujuan atau server pelaku itu menggunakan internet.
Jadi sebisa mungkin kita putus dulu agar meminimalisir data yang sudah bocor. Yang kedua itu kita coba pinpoint aplikasi atau link URL atau domain. Domain for your information adalah alamat website yang biasanya ada sukovindo.co.id dan lain-lain. Yang mencurigakan yang terakhir diakses. Jadi kita coba ingat-ingat kembali. 1 atau 2 hari sebelum kejadian ini kita pernah install aplikasi apa saja sih? Kita coba akses link dari apa saja sih? Seperti itu. Nah, setelah kita ingat, kita dapat mappingnya, lalu kita bisa coba memanfaatkan salah satu website yaitu virustotal.com. Itu berfungsi untuk mendeteksi apakah link tersebut merupakan malware atau apakah aplikasi yang kita install terdapat malware di dalamnya, karena itu forum global di mana tiap orang yang menemukan malware akan menginput data malwarenya dan nama aplikasinya, nama URL-nya ke sana. Jadi kita bisa mengecek karena serangan secara digital ini sifatnya masif dan kita bukan satu-satunya orang yang terkena serangan. Kemungkinan ada orang yang lebih dahulu terkena serangan dari kita. Jadi kita bisa cek dari sana. Nah, lalu apabila kita masukkan URL-nya atau hash-nya tapi tidak muncul, nah, for your information, hash adalah ID unik yang dimiliki setiap aplikasi. Jadi kalau nama aplikasi misal Smoser, pada dasarnya ada ID unik lagi yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Biasanya itu kumpulan karakter dan tiap aplikasi memiliki hal yang berbeda. Nah, hashnya atau URL itu kita masukkan ternyata tidak muncul, itu bisa dua kemungkinan. Memang aplikasinya aman atau bukan termasuk malware, atau yang kedua, itu malware tapi sayangnya kita orang pertama yang terkena serangan tersebut. Gitu. Yang ketiga, gunakan perangkat berbeda untuk akses sosmed yang telah terhubung ke perangkat yang terkena serangan, lalu ganti seluruh password sosial media. Jadi setelah kita terkena serangan di HPA, kita coba login dulu akun sosmed kita di PC atau laptop atau HP yang berbeda, lalu langsung ganti semua password-passwordnya. Tak lupa juga kita juga harus mengecek di aplikasi yang terhubungkan di sosmed, apakah ada yang aplikasi terbaru yang kita indikasi sebagai malware atau tidak. Jika ada, langsung dicopot saja. Tapi jika tidak, cukup mengganti password tersebut. Dan yang terakhir itu bisa kita uninstall aplikasi yang terindikasi malware dari perangkat yang sudah terkena serangan. Lalu kita juga bisa memanfaatkan antivirus untuk melindungi kita ke depannya. Gitu. Mungkin itu saja sosialisasi singkat saya terkait ransomware dan malware. Dan kita mungkin sering dengar tidak ada data yang benar-benar aman di internet. Namun, kewaspadaan adalah pelindung terbaik dari kebocoran data. Jadi walaupun pada dasarnya tidak akan mungkin 100% aman, tapi setidaknya dengan waspada minimalisir kerugian yang diperoleh dari hal-hal yang seharusnya bisa kita mitigasi. Itu. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Agung Jasuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.